Halo teman-teman dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama gua Fikri di channel YouTube gua yaitu Bung Brewoks. Menjadi seorang konten kreator tentunya kita harus memiliki sebuah inovasi, kreativitas dan juga ide-ide yang cemerlang agar nantinya konten-konten yang kita hasilkan itu bisa memuaskan para penonton ataupun subscriber kita. Nah, teman-teman pernah nggak sih mengalami fase-fase di mana teman-teman itu mengalami kehabisan ide konten? Nah, coba teman-teman bisa langsung saja isi di kolom komentar. Nah, tentunya para konten kreator pastinya pernah mengalami yang namanya kehabisan ide konten. Namun teman-teman tidak perlu khawatir karena di video kali ini gua akan memberikan tips agar kita tidak kehabisan ide konten. Yang mana tips-tips yang akan gue bagikan pada video kali ini itu adalah cara-cara yang saat ini gue lakukan teman-teman. Dan alhamdulillah gue bisa mendapatkan relasi dari cara-cara tersebut. Nah, bagi teman-teman yang penasaran, teman-teman bisa tonton dan simak terus video kali ini hingga akhir. Oke lah, tanpa perlu berlama-lama lagi, di sini langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Let's go! Oke baik teman-teman, jadi untuk tips yang pertama agar kita tidak kehabisan ide konten, yaitu pastikan kita membuat konten yang kita minati ataupun kita sukai. Nah, apabila kita sudah meminati sebuah topik pembahasan, tentunya pasti kita akan mendapatkan ide-ide yang cemerlang. Nah, itu pada dasarnya kita harus minat dan juga kita harus menyukai topik pembahasan itu terlebih dahulu teman-teman. Apabila kita tidak minat dan tidak suka dengan topik pembahasan tersebut, maka mau bagaimanapun caranya itu pasti tidak akan muncul yang namanya ide-ide cemerlang. Nah, jadi pastikan terlebih dahulu teman-teman itu suka terhadap konten yang teman-teman minati. Makanya sering sekali gua katakan di dalam channel YouTube ini bahwasanya ketika sebelum teman-teman itu terjun ke dunia YouTube dan ingin membangun sebuah channel YouTube, alangkah baiknya teman-teman itu pikirkan matang-matang terlebih dahulu mengenai topik pembahasan di dalam channel YouTube. Kira-kira teman-teman itu menguasai di bidang apa, lalu teman-teman itu minat apa, lalu teman-teman suka apa. Nah, itu perlu teman-teman perhatikan terlebih dahulu sebelum teman-teman menentukan topik pembahasan di dalam channel YouTube teman-teman. Karena nantinya topik pembahasan ini akan berhubungan ke jangka panjang ke depannya teman-teman, agar nantinya teman-teman tidak mudah kehabisan ide konten. Oke, lalu untuk tips yang kedua yaitu cek channel kompetitor yang masih setema dengan channel YouTube kita. Nah, ini sering sekali gue lakukan cara ini teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja menuju ke aplikasi YouTube. Nah, lalu di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu teman-teman ya, kira-kira channel kompetitor apa yang masih satu tema dengan channel YouTube kita pembahasannya. Nah, di sini gua akan mencontohkan channel YouTube gua. Nah, di sini channel YouTube gua kan membahas mengenai tutorial seputar YouTube ya, teman-teman. Bisa kita kompetitornya yaitu dari Bang Denji C, lalu Bang Zona Tutorial, Bang Jalan Sugi, bahkan Bang Metrik pun teman-teman ya. Nah, di sini kebetulan muncul videonya beliau teman-teman ya. Oke, di sini kita langsung saja untuk klik video beliau ini. Nah, lalu jika sudah, nah di sini kita bisa langsung saja menuju ke channel beliau ataupun kita bisa klik video beliau teman-teman. Nah, lalu kita simak video beliau tersebut teman-temannya. Intinya kita harus minat terlebih dahulu teman-teman. Nah, di sini kan wajib punya aplikasi cerdas agar channel tidak ditolak monetisasi. Nah, dengan judul seperti itu kan membuat kita penasaran teman-temannya. Nah, barulah di sini agar kita bisa mendapatkan relasi untuk ide konten di channel YouTube kita, maka di sini kita bisa simak terlebih dahulu video beliau ini. Nah, lalu jika kita sudah simak hingga selesai, barulah di situ kita merangkum teman-temannya, kira-kira kita dapat ilmu apa saja dari video Bang Metrik tersebut. Nah, baru jika sudah seperti itu, teman-teman membuat sebuah rangkuman ataupun catatan. Nah, barulah di situ teman-teman bisa membuat sebuah konten teman-temannya. Nah, jadi seperti itu untuk
tips yang kedua. Oke, yang selanjutnya untuk tips yang ketiga agar kita tidak kehabisan ide konten, yaitu dengan mengecek kolom komentar. Nah, untuk mengecek kolom komentar di sini gue akan membagi menjadi dua. Yang pertama, kolom komentar di channel YouTube kita pribadi. Lalu yang kedua yaitu kolom komentar di setiap video channel kompetitor. Nah, di sini kita yang pertama terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita mengetahui komentar di dalam channel YouTube kita. Nah, di sini kita akan tahu teman-temannya komentar apa yang masuk dari para penonton kita ya teman-teman. Nah, mungkin penonton kita itu yang pertama ingin menanyakan sesuatu perihal video tersebut. Lalu yang kedua yaitu mungkin penonton ataupun subscriber kita itu ingin request dibuatkan sebuah konten. Nah, dari dua opsi itulah teman-teman bisa dijadikan sebagai ide konten teman-teman. Nah, mungkin di sini bagi teman-teman yang memiliki komentar di videonya itu sampai beribu-ribu komentar, di sini teman-teman bisa memfilter di bagian ini, lalu teman-teman langsung saja klik yang berisi pertanyaan. Nah, mungkin di sini bagi teman-teman yang memiliki komentar di setiap videonya itu sampai beribu-ribu, di sini teman-teman bisa langsung saja menuju ke kolom filter, lalu teman-teman langsung saja menuju ke berisi pertanyaan. Nah, maka nantinya komentar-komentar yang berisi pertanyaan akan muncul teman-temannya. Nah, disitulah bisa teman-teman saring, lalu teman-teman bisa jadikan sebagai ide konten di dalam channel YouTube teman-teman. Nah, di sini seperti contoh, kalau kontennya campuran gimana? Perlu dihapus semua ataupun ganti tema? Nah, ini kan sebagai pertanyaan teman-teman. Nah, lalu di sini kita ada interaksi antara penonton ataupun subscriber kita dengan para kreatornya teman-teman. Nah, jika interaksinya sudah bagus antara kreator dengan para subscriber, maka YouTube itu akan lebih merekomendasikan video kita ke jangkauan yang lebih luas lagi teman-teman. Nah, jadi itu untuk yang pertama yaitu mengecek kolom komentar di channel YouTube kita teman-temannya. Nah, lalu yang kedua yaitu mengecek kolom komentar di setiap video channel kompetitor kita. Oke, di sini kita akan contohkan kembali di dalam salah satu videonya Bang Metrik ini teman-temannya. Nah, di sini tinggal kita sabar cari saja komentar mana yang mengandung pertanyaan yang memang sekiranya belum mendapatkan respon dari kreator tersebut teman-temannya. Nah, jika sudah teman-teman menemukan, nah barulah di situ teman-teman bisa membuat sebuah ide konten dan juga bisa menghasilkan sebuah konten di dalam channel YouTube teman-teman. Jadi seperti itu untuk tips yang ketiga. Nah, lalu untuk tips yang terakhir yang keempat yaitu sharing dengan para YouTuber. Nah, untuk tips yang terakhir ini itu hanya opsional saja teman-teman. Mungkin dari teman-teman semua belum memiliki teman ataupun teman akrab dengan para konten kreator. Nah, mungkin bagi teman-teman yang saat ini sudah memiliki teman akrab dengan para YouTuber, teman-teman bisa tuh melakukan saling sharing agar nantinya bisa mendapatkan ide konten. Tentunya dengan kita saling sharing dengan para konten kreator, mereka juga pastinya paham teman-temannya suka dan juga dukanya menjadi seorang konten kreator. Salah satu dukanya yaitu kehabisan ide konten. Nah, sekali lagi dengan kita sharing dengan para YouTuber, itu akan berpeluang besar kita bisa mendapatkan ide-ide konten yang baru yang masih berkaitan dengan tema besar di dalam channel YouTube kita teman-teman. Nah, jadi itulah 4 tips agar kita tidak kehabisan ide konten teman-temannya. Mungkin jika teman-teman memiliki tambahan tips-tips agar tidak kehabisan ide konten, teman-teman bisa langsung saja isi di kolom komentar agar kita bisa sama-sama saling belajar teman-teman. Oke lah, jadi mungkin cukup sekian saja video kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan membantu teman-teman semua. Jika teman-teman suka dengan video kali ini, teman-teman bisa dukung channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. Sebelum gua izin pamit undur diri, jika ada kata-kata gua yang salah, gua mohon dimaafkan. Gua Fikri, gua izin pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Syukron.